Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Mutiara Berliana dengan NIM 24 10 10 50 2138, semester 3 dari kelas 03 SMJK 011, program studi manajemen S1 dan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan memberikan hasil dari analisis tentang sistem informasi manajemen perusahaan Transmart dari awal mula buka hingga saat ini. Awal mulanya yaitu pada tahun 1996, Carrefour, yaitu hipermarket asal Prancis, menjalin kerjasama dengan PT Tiga Raksa Satria Tbk untuk memasuki pasar Indonesia. Pada tahun 1998, gerai pertama dibuka pada 14 Oktober 1998 di Cempaka Putih di daerah Jakarta dengan modal awal sebesar 60 juta rupiah. Pada tahun 1999, bergabung dengan Promodes, perusahaan induk Kontine, untuk membangun grup retail terbesar kedua di dunia dengan nama Carrefour. Transformasi menjadi Transmart yaitu pada tahun 2010, CT Group melalui PT Trans Retail Indonesia mengakuisisi 40% saham Carrefour Indonesia. Pada tahun 2012, CT Group mengambil alih 100% saham Carrefour Indonesia. Pada tahun 2013, namanya diubah menjadi Transmart Carrefour. Dan selanjutnya, setelah melakukan pembaruan merek dan konsep, namanya kemudian berubah menjadi Transmart. Kondisi terkini setelah penutupan gerai yang pertama awal pandemi. Saat awal pandemi COVID-19, beberapa gerai Transmart mulai ditutup secara bertahap. Pada tahun 2023, sebanyak 7 dari 95 gerai Transmart ditutup secara permanen. Dampak dari pandemi ini melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Salah satu faktor yang menjadi penyebab penutupnya gerai-gerai tersebut. Berita penutupan beberapa gerai retail Transmart ini baru-baru di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial. Sementara itu, pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional. Tapi apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Dalam kasus ini, penutupan beberapa gerai retail telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Yang pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Dan yang ketiga, merusak citra merek perusahaan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dan dalam memanajemen krisis. Yang pertama yaitu transportasi. Yang kedua, empati. Yang ketiga, ketanggapan. Dan yang keempat, akuntabilitas. Kegagalan sistem informasi manajemen di Transmart sejak peluncuran hingga sekarang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu perencanaan dan dukungan manajemen. Perencanaan yang kurang memadai dan dukungan manajemen yang melemah. Yang kedua, masalah integritasi sistem yang lemah, di mana data dan proses dari berbagai divisi seperti logistik, penjualan, dan keuangan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dan kesalahan manajemen inventaris. Yang ketiga, sumber daya manusia yang melemah. Keterbatasan sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga ahli IT
yang mampu mengoperasikan dan merawat sistem menjadi hambatan signifikan. Yang kedua, sistem sumber daya manusia tidak terlatih dan resisten terhadap perubahan. Yang keempat, implementasi dan biaya. Yang pertama, biaya implementasi yang terlalu tinggi. Yang kedua, teknologi tidak sesuai. Dan yang kelima, yaitu masalah operasional dan data, seperti kesulitan dalam pengoperasional, kurangnya data yang akurat, dan keamanan data. Apa saja hal yang harus diperbaiki oleh manajemen Transmart agar tidak gulung tikar? Yang pertama, analisis dan perbaikan model bisnis. Yang kedua, manajemen keuangan yang lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan. Yang keempat, pengelolaan persediaan yang efektif. Kelima, inovasi dan adaptasi. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan. Ketujuh, kemitraan dan kolaborasi. Dan yang kedelapan, respons stabilitas sosial dan lingkup ruangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.